Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sukir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, bau anyir di rumah Suwung. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Pas Mbak lihat, justru bikin Mbak simpati. Kasihan. Di umur dia yang udah gadis, dia tingkahnya masih kayak anak balita. Gelendotan sama neneknya. Mereka hidup dalam keterbatasan. Makan lauk karam seadanya, Van. Kadita itu gadis dengan gangguan mental. Masa sih, Mbak? Iya, Van. Tapi tadi sehabis dia balik dari dapur, dia jadi berubah drastis, Van. Dia jadi kayak wanita dewasa yang penuh amarah. Matanya melotot terus. Marah-marah sama neneknya. Sebakul nasi goreng yang ada di meja makan, dia habisin sendirian. Dugaan Mbak, mungkin dia kerasukan atau gimana. Tapi kata Mbok Yem, Kadita biasa kayak gitu. Aneh kan, Van? Kadita biasa kayak gitu. Dia biasa kesurupan. Apa dia kena alter ego? Entahlah, Van. Mbak gak paham. Bisa jadi mungkin ada gangguan di sana. Tapi Mbok Yem dalam keterbatasan gak mampu berobat. Tapi pas tadi pagi, anehnya itu ketara banget, Van. Maksud Mbak, kan aku sama Mbok Yem lagi asik-asiknya ngobrol. Terus tiba-tiba di dapur ada panci jatuh. Mbok Yem minta Kadita yang ngecek. Tahu-tahu pas balik dari dapur, Kadita langsung jadi aneh gitu. Dia gak sopan sama neneknya. Matanya melotot mulu. Terus kayak benci banget sama aku. Dia kayak benci banget sama Mbak. Tapi dia meringis, genit. Tiba-tiba masuk kamar aku, Mbak. Terus pas aku mau pakai kaos, dia meluk dari belakang. Jijik banget aku, Mbak. Pas aku mundur, dia malah makin agresif. Aneh banget ini anak. Apa mungkin dia kerasukan jin genit, Mbak? Jin mesum yang haus kasih sayang. Kupukul bahu kanan sepupuku itu. Bisa-bisanya di tengah cerita serius, dia nyeletuk yang bukan-bukan. Beneran, Mbak. Ada loh. Hantu jablay haus kasih sayang. Haus akan belayan. Yang bahaya itu, entar dia godain Mas Faisal lagi. Taufan menggodaku, namun aku mengerutkan bibir dan melotot. Naudzubillah, jangan sampai. Amit-amit. Nyatanya, dia benci banget sama Mbak yang perempuan. Tapi genit banget sama aku. Untung aja pilar keimananku kokoh, tak tergoyahkan. Pas ada kesempatan wik-wik, umpama aku hilap, udah deh itu. Bisa-bisa dia merenggut kepercakaanku. Dan aku nanti yang dituduh melakukan pelecehan seksual sama gadis berkebutuhan khusus. Aku terkekel lepas akan gurauannya. Ngomong-ngomong, Mbak udah cerita ke Mas Faisal soal keanehan rumah Mbak? Udah, Van. Terus Mas Faisal bilang gimana? Apa Mas Faisal nyuruh diruqyah rumahnya? Ku gelengkan kepala lemah.
Mas Faisal cuma bilang, paling-paling penghuninya cuma nyapa aja. Lama-lama mereka bakalan pergi sendiri, gara-gara sungkan sama manusia. Kok santai amat responnya? Kirain panik, takut istrinya kenapa-napa. Panik apanya? Makanya itu aku pengen ngambek, biar dia ngertiin. Aku mau diam-diam balik ke rumah ibu. Anterin aku ke rumahnya ya Van, please. Rayuku pada sepupuku yang tidak tegaan itu. Dia pasti tak kuasa menolak. Mbak, gini ya mbak, aku posisinya sepupu mbak. Mbak sekarang udah ada suami. Terus mbak mau tinggal ke rumah orang tua gak pamit suami, minta dukungan aku. Aku jadi serba salah mbak. Entah bener apa enggak. Mendingan mbak obrolin dulu pelan-pelan sama Mas Faisal. Abis ini aku anterin mbak ke kios ya. Jangan main kabur-kaburan mbak. Semua bisa diselesain lewat jalan damai kok. Kalau Mas Faisal ngertiin, pasti dia mau ngerukyah rumah itu. Mbak gak perlu pindah. Toh rumahnya udah nyaman. Biar mereka aja yang pergi. Kan udah beda alam. Kamu ini laki-laki gak kooperatif, malah ceramain mbak. Kamu gak ngerasain sih? Pas sendiri di rumah yang pernah suwung lama. Merinding. Pokoknya hawanya susah dijelasin. Mbak gak mau berlarut-larut Van. Mumpung kami belum punya momongan. Itu bisa dicegah mbak. Bisa disiasati. Gak harus pakai cara mogok sama ngambek-ngambekan. Enggak Van, aku gak ngambek. Aku cuma mau nenangin diri sebentar. Biar Mas Faisal paham kalau aku gak betah di sana. Aku pengen nginep di rumah ibu semalam saja, ucapku melandai. Ya nanti mbak izin dulu lah sama Mas Faisal. Abis ini aku anterin langsung ke kios ya. Iya deh, terserah kamu aja. Ngomong-ngomong, apa pas mbak awal nempatin di sana gak ngadain semacam tasyakuran, pengajian kecil-kecilan yang didoain banyak orang gitu mbak? Tasyakuran kecil-kecilan udah Van, tapi gak ngundang banyak orang. Cuma bagi-bagi berkatan aja. Lah, kenapa emang mbak? Harusnya kan ngundang orang biar didoain. Kok malah cuma bagi berkatan doang? Soalnya mbak manut aja sama tetangga. Terus denger-denger gak bakal ada yang mau datang. Kenapa gak mau datang mbak? Gara-gara rumahnya angker mungkin. Taufan tampak mengangguk. Singkat cerita, seusai puas mengobrol, Taufan mengantarku ke kios milik Mas Faisal. Kami tiba di kios geprek yang tengah ramai saat sore. Mas Faisal terlihat amat terkaget saat aku tiba bersama sepupuku. Kalian, kok bisa sampai sini? Barusan dari mana? Apa dari rumah? Tanya Mas Faisal menyelidik. Sesaat setelah bersalaman dengan Taufan. Tak seberapa lama, kami pun duduk bersama di kursi bagian pojok kios. Mas Faisal memberi arahan pada Aji, salah satu karyawan, untuk membuatkan minuman kami. Tadi aku mampir ke rumah Mbak sama Mas. Soalnya dekat sama rumah teman. Pas main, ternyata Mbak Hasna minta diantarin ke sini sekalian. Oh gitu. Kamu udah makan belum Van? Ada menu baru, geprek saus keju. Biar aku bilangin ke Aji ya. Gak usah Mas, aku beneran masih kenyang kok. Es teh aja cukup biar seger. Singkat cerita, Hasna,
Kenapa kamu minta antarin Taufan ke sini? Apa ada masalah di rumah? Tanya Mas Faisal sembari menyetir saat kami dalam perjalanan hendak pulang setelah kedai telah tutup. Banyak banget masalahnya, Mas. Aku gak mungkin cerita pas Mas masih sibuk mantau di warung. Ya udah, kalau gitu cerita di rumah aja sayang. Aku gak mau cerita di rumah, Mas. Kita mampir ke rumah makan dulu ya, Mas. Masih belum terlalu malam juga kan. Kita jarang banget makan-makan berdua kayak gini. Mas sibuk terus kan. Ya udah, kamu mau makan di mana? Nyari angkringan aja, Mas. Aku pengen sate usus sama wedang jahe. Oke. Mas tahu, ada angkringan yang recommended. Tempatnya nyaman, parkirannya luas. Selang beberapa menit perjalanan melalui 3 lampu merah titik keramaian, akhirnya Mas Faisal menempikan mobilnya ke sebuah angkringan kekinian yang lebih mirip dengan kafe yang digemari anak muda. Namun menunya masih menu angkringan seperti sate usus, tempe tahu bacem, telur poyo bacem yang ditusuk isi 4 seperti sate, juga nasi kucingan yang ukurannya cuma beberapa sendok saja, alias kurang dari secentong. Sayang, emangnya ada masalah apa lagi di rumah? Bukannya kamu udah ditemenin Mbok Iem sama Kak Dita? Kerjaan rumah kan udah dibantu sama Mbok Iem. Kamu gak perlu repot sayang. Ngapain malah nyusul Mas sampai ke kios? Tanya Mas Faisal intens setelah meneguk kopi hitamnya. Masalahnya justru ada di Kak Dita sama Mbok Iem, Mas. Kenapa sama mereka? Kayaknya Kak Dita kerasukan, Mas. Dia kerasukan di dapur rumah kita. Tapi neneknya malah bilang, gak apa-apa. Udah biasa Kak Dita kayak gitu. Aneh kan? Kok kamu bisa sampai menduga kalau Kak Dita itu kerasukan? Emangnya dia ngapain aja sayang? Kak Dita yang aku kenal biasanya, dia gadis polos, Mas. Kelakuannya kayak anak kecil. Sementara tadi pagi, dia barbar banget, Mas. Makan sebakul nasi goreng tanpa jeda. Mendelik-mendelik. Emosi mulu sama neneknya. Terus parahnya, dia masuk kamarnya Taufan. Grepe-grepe Taufan. Godain. Gak sopan banget kan, Mas? Taufan sampai panik gak karu-karuan. Hah? Masa sih? Kalau sampai godain, aneh banget ya. Kenapa Taufan malah panik? Bukannya ambil kesempatan. Mas Faisal tanpa bergurau melucu padaku. Dia terkekeh sendiri. Namun itu sama sekali tak lucu menurutku. Justru menjijikan sekaligus mengerikan. Pelecehan tetap pelecehan, sekalipun pelakunya perempuan. Kenapa Mas bilang kayak gitu? Gak lucu tahu gak sih, Mas? Yang namanya pelecehan itu, pelakunya bisa siapa saja. Gak hanya laki-laki, Mas. Urusan kayak gitu gak seharusnya buat bercandaan. Kamu ini sensi banget sih. Ya kalau cowok tulen, pasti Taufan bakal manfaatin kesempatan lah. Mas Faisal masih kukuh dengan pendapatnya itu. Aku jadi semakin yakin dengan keputusanku. Melepas mereka tak lagi bekerja denganku. Bisa-bisa Mas Faisal mengamini apa yang diucap barusan. Dia akan memanfaatkan situasi jika hal serupa terjadi padanya. Mbok Iem udah gak mau kerja lagi sama kita, Mas. Besok kita nyari asisten rumah tangga lain aja. Loh, kenapa Hasnah? Kamu pecat Mbok Iem? Apa kamu tega lihat orang gak punya kayak mereka kita ngasih kerjaan? Anggap aja sodako Hasnah.
Kenapa kamu malah pecat Mbok Iem? Bukan aku yang pecat Mbok Iem, Mas. Aku gak berniat sama sekali buat berhentiin dia. Tapi aku cuma minta supaya Mbok kalau kerja gak usah ngajak Kadita. Nanti Kadita kambuh lagi. Gimana kalau dia lakuin hal yang sama kayak dia lakuin sama Taufan ke kamu, Mas? Sebagai istri aku tentunya khawatir. Mas Faisal menghela napas berat, lantas menatapku lekat. Sayang, bukan maksud Mas kayak gitu. Mas juga gak mungkin kayak gitu. Kenapa kamu berhentiin Mbok Iem? Itu nyusahin diri kamu sendiri. Bukan aku yang berhentiin. Aku cuma gak mau ada Kadita ikut. Lagian kan kita bisa nyari asisten rumah tangga lain, Mas. Kalau Mas gak mau nurutin aku, terpaksa aku lebih baik balik ke rumah ibu yang aman dan gak suwung. Ketusku sembari mengerucutkan bibir. Kenapa jadi pengen balik ke rumah ibu? Aku beliin rumah buat kamu juga, sayang. Biar hidup kita damai. Gak diintervensi orang lain. Bukan di bawah bayang-bayang keluarga kamu. Apapun alasannya, intinya kalau aku benar-benar udah gak nyaman di rumah kita dan Mas gak mau ngertiin keluhan aku bakal pilih jalan yang nyaman, balik tinggal ke rumah ibu. Besok Mas bakalan nyari asisten rumah tangga buat kamu ya, sayang. Mas bakal lakuin apapun biar kamu nyaman. Rumah kita juga perlu diruqyah, Mas. Sebelum kita tinggal, pasti udah ada makhluk halus yang tinggal lebih lama di sana. Itu yang bikin aku takut serasa diawasin, Mas. Kita antisipasi sebelum kita punya anak. Kita harus pastikan lingkungan yang betul-betul aman buat tumbuh kembang anak kita kelak. Kupegang pelan lengan Mas Faisal penuh harap. Semoga kali ini dia mengerti bahwasanya aku merasa tak nyaman, bukan tanpa alasan. Itu Mas pikirkan nanti ya. Kok nanti sih, Mas? Aku mau secepatnya. Iya sayang. Mas bakal lakuin yang terbaik buat kamu. Mas, aku udah posting di grup WA RT RW. Kok gak ada yang nyahut ya, Mas? Aku sebar di FB cuma nanyain doang. PHP. Pas ku kasih alamat pada gak jadi kesini. Kataku pada Mas Faisal. Ini terhitung hari ketiga setelah Mbok Iem dan Kadita tak bekerja di sini lagi. Berhubung aku tak mau di rumah, aku memaksa ikut Mas Faisal bekerja hingga pulang, dan hari ini pun kami akan berangkat bersama. Mas juga udah buka posting lowongan ART di grup FB. Hasilnya pun sama. Kira-kira kenapa ya? Gak tahu, Mas. Orang-orang kayaknya pada takut sama rumah ini. Kalau udah tahu sejarahnya, mending kita pindah, Mas. Rumahnya kita jual. Gak bisa, Hasnah. Kamu pikir gampang apa jual rumah? Terus, gak segampang itu kita bisa dapat rumah lagi yang lebih baik dari ini. Gak bagus, gak masalah, Mas. Kecil gak apa-apa. Dindingnya pakai papan triplek pun gak masalah asal bukan rumah angker. Kapan-kapan kita ruqyah rumah ini ya, kalau Mas gak sibuk. Mas janji ya, bakal segera ruqyah rumah ini. Saat aku berjalan hendak melangkah berbarengan dengan suamiku hendak berangkat kerja, tiba-tiba kepalaku terasa pening, berat, dan berputar-putar. Perutku pun terasa seperti diaduk-aduk. Bukan sebab aroma anyir sekitar depan rumah, melainkan rasa lambungku yang bermasalah. Sayang, kamu kenapa? Sakit? Kuanggukan kepala.
Tangan kananku memegang kepala, sementara tangan kiriku memegangi perut. "Kita ke rumah sakit ya sayang," ajak Mas Faisal mendapuk bahuku. Namun, aku menggeleng. "Enggak Mas, aku masih ada obat di tas aku. Obat nyeri lambung. Gak usah bawa ke rumah sakit Mas. Anterin aja aku ke rumah ibu. Kalau di rumah ibu, aku bisa istirahat. Kalau Mas bawa aku ke rumah sakit, nanti bakal bikin Mas keganggu kerjaannya." Mas Faisal tanpa berpikir matang-matang. "Kita ke klinik ya sayang. Abis itu Mas anterin kamu pulang. Mas bakal bilang ke anak-anak kalau hari ini libur jualan. Aku pengen istirahat di rumah ibu Mas." "Hasnah," Mas Faisal berucap dengan nada tekanan. Akhirnya aku mengalah. Dia memapaku menuju kamar dan meminumkan obat untukku. "Mas, hari ini Mas di rumah aja ya. Temenin aku," pintaku meraih lengan Mas Faisal yang masih terduduk di tepi ranjang. "Iya, Mas bakal temenin kamu. Tadi Mas sudah bilang ke anak-anak di kios. Gak apa-apa kalau Mas hari ini gak kesana." Mas Faisal mengelus lembut kepalaku yang tertutup hijab. Di antara asiknya kebersamaan antara aku dan suamiku, tiba-tiba ada ketukan pintu mengusik. "Pak, Mbak," terdengar Mbok Yem mengetuk pintu. "Kenapa dengannya?" "Sebentar ya sayang." Mas Faisal membuka pintu. Terlihat Mbok Yem berada di ambang pintu dengan raut wajah teramat panik. "Ada apa Mbok?" "Mas, tolong saya Mas." "Memangnya ada apa Mbok?" "Maaf, saya ngerusuhi, ganggu sampean. Saya mau minta tolong. Saya dapat hadiah dari Pak Miskan, kompor 1 tungku, sama gas LPG-nya lengkap. Sebelumnya saya cuma masak pakai kayu, terus pernah kebakar bagian gedek belakang. Nggak ngerti cara masangnya Mas. Apa boleh Mas, saya minta tolong buat pasang gasnya. Sejak awal nggak pernah kepake. Gasnya masih utuh," ungkap Mbok Yem dengan polosnya. Kali ini Mbok Yem sepertinya benar-benar butuh bantuan. Mumpung suamiku berada di rumah, tak mengapalah, biar dia membantu Mbok Yem memasangkan LPG. Tak ada salahnya berbuat baik kepada tetangga yang membutuhkan. Mas Faisal memandangku, isyarat meminta izin ke rumah Mbok Yem. Aku yang masih terbaring di ranjang hanya mengangguk sebagai isyarat menyetujui. Mas Faisal dan Mbok Yem pun berlalu. Ku istirahatkan sejenak tubuh yang lunglai ini. Seusai meminum beberapa butir obat, rasa kantuk menghinggapi tanpa bisa kutahan. "Aku mau suamimu. Berikan dia padaku. Kalau kamu gak mau ngasih, hidupmu gak akan pernah tenang di sini," kata seorang wanita muda yang sebelumnya pernah berjumpa denganku. "Enggak, aku gak akan ngasih suamiku ke kamu. Kalau kamu gak mau ngasih, aku bakal masuk ke ragamu, biar suamimu jadi milikku sepenuhnya." "Aku gak akan mungkin biarin hal itu. Aku akan pergi jauh dari sini, sampai kamu gak bisa nemuin aku." Kutampar wajah wanita itu. Namun, tanganku terasa menembus angin tak dapat mengenai wujudnya. Astagfirullah. Ya Allah, ternyata barusan hanya mimpi. Benarkah Ernawati hadir di dalam mimpiku dan dia menginginkan suamiku? Bisa jadi
Kadita berubah jadi ganjen karena kerasukan, hingga dia berani agresif pada Taufan. Aku harus segera memberitahu Mas Faisal. Aku tak ingin tinggal di sini sebelum makhluk halus itu menggoda suamiku dan dengan cara yang mengerikan. Kupaksa keluar kamar, meski tubuhku masih serasa terhuyung. Kepalaku masih pening. Kami memang tak seharusnya tinggal di sini. Kulangkahkan kaki menuju ruang depan. Ternyata Mas Faisal telah berada di ruang tamu. Namun, ada pandangan sedikit membuatku terbelalak lebar. Mengapa Mas Faisal mengajak Mbok Yem dan Kadita masuk rumah ini lagi? Padahal aku tidak menginginkannya. Atau jangan-jangan Mbok Yem sudah mempengaruhi suamiku agar mengasihinya dan diizinkan ke sini. Mas, Mbok, bukannya udah selesai masang tabung gas LPG-nya? Tanyaku keheranan bercampur emosi. Iya, udah selesai, balas Mas Faisal singkat. Terus kenapa Mbok Yem kesini lagi sama Kadita? Kemarin kan aku udah bilang, Mbok, kalau kerja sama saya gak perlu ngajak Kadita. Duh, bukan saya yang ngajak Kadita ke sini. Tapi Mas Faisal sendiri yang minta kami tetap di sini jagain kamu. Aku gak perlu dijagain sama mereka, Mas. Aku bakalan nyari ART sendiri. Mending anterin aku ke rumah ibu daripada aku ditemenin mereka. Tegasku mulai geram. Apa-apaan ini? Kenapa Mas Faisal bandel sekali tak mendengarkanku sama sekali? Aku yang minta mereka ke sini. Jadi, kamu gak berhak nyuruh mereka pergi. Mas, sejak kapan Mas Faisal gak menghargai keputusan aku kayak gini? Aku bersedia tinggal di sini karena aku manut dan menghargai kamu, Mas. Aku udah jelasin alasannya kemarin. Kalau kamu gak percaya, aku telepon Taufan buat kesini sekarang. Aku pokoknya gak mau ada Kadita di sini. Aku melotot ke arah Kadita yang pelongo-pelongo melihat ini. Dia sama sekali berbeda dengan gadis ganjen tempo hari yang menggoda sepupuku. Umpama dia seperti kemarin, pasti Mas Faisal akan melihat dengan jelas perubahan aneh padanya. Namun kini, dia memasang tampang polos dan innocent yang amat memuakkan bila kulihat. Aku khawatir mimpiku barusan akan terjadi jika Kadita masih berada di dekat kami. Kamu yang gak pernah menghargai aku, Hasnah. Aku beli rumah buat kamu. Aku bahkan bawain asisten rumah buat bantuin kamu. Tapi kamu malah pingin tinggal di rumah orang tua kamu yang selalu mandang rendah aku. Pekik Mas Faisal berapi-api. Selama menikah, tak pernah dia berucap dengan nada tinggi seperti ini padaku. Sudut pandang Faisal. Istriku menceritakan keluhnya selama tinggal di rumah yang kubeli. Bukan tanpa alasan aku menjatuhkan pilihanku pada rumah yang kubeli seharga kurang dari 100 juta. Dengan spesifikasi lebih besar dari perumahan kelas menengah pada umumnya. Aku tak peduli ujaran orang-orang bila mana mereka mengatakan rumah yang kubeli suwung sekaligus angker. Makhluk halus tak lebih mengerikan dari manusia. Rumah itu kubeli seharga 85 juta. Benar-benar murah sekali. Uang 150 juta yang kumiliki setelah terbeli rumah itu masih tersisa hampir setengahnya. Kujual motor NMAX milikku sebagai uang tambahan membeli mobil. Meski tak beli baru cash dari dealer, namun kurasa ini sudah lebih dari cukup bagi kami. Umpama rumah yang kubeli seharga ratusan juta, mungkin masih 3 atau 4 tahun lagi kami baru bisa memiliki mobil sendiri. Kukatakan pada istriku agar betah-betahkan saja di rumah ini.
Mau bagaimanapun, itu tetap rumah sendiri. Seindah apapun rumah jika bukan milik sendiri, takkan ada lebih nyaman melebihi rumah milik sendiri. Taufan, adik sepupu istriku, datang berkunjung dan menceritakan kekonyolan tentang Boyem serta cucunya. Aku tak serta-merta mempercayai itu. Sebab, bagaimana mungkin Kadita yang tingkahnya seperti bayi melangkah hal semacam itu? Pasti, itu kesalahpahaman. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.